Abis ngambil darah sama temen gua nih si security, dia ke ruangan CCTV bang. Terus dia ngomong sama security yang jaga, lu kenapa tadi nyuruh gua nggak boleh nengok ke belakang. Dikasih unjuk lah tuh bang videonya bang. Jadi dia itu jalan sama temen gua, si security ini ya, jalan sama temen gua ke bank darah itu, di belakangnya itu ada yang ngikutin bang, dua pocong bang, Ke bank darah tuh. ke bank darah. Nah, gue penasaran nih sama sosok pocong yang ada di bank darah. Pernah gak sih lu dengar kenapa ada sosok pocong tersebut di ruangan itu? Jadi Aduh. Kok Narsum udah datang belum kok? sebentar lagi sampai bang. Oh gitu. Hari ini kok gue ngantuk banget ya. Belakangan juga cuaca Jakarta tuh ya, lagi panas dan bikin haus gitu. Gak kayak biasanya. Kayaknya gue butuh yang seger-seger nih kok. Minum tea kopi gula aren aja bang. Oh iya bener juga. Tolong dong gue, kopi gol aren ini bawa sini. Wih, oke. Nah ini kopinya lagi ngetren banget nih dan bikin semua pengen. Udah gitu ya, cara seduh kopi gula aren ini gampang banget. Kalian sobek ujung kemasannya, lalu tuang isi kopinya ke dalam gelas. Gak usah banyak-banyak, secukupnya aja, kira-kira setengah gelas lah. Kemudian aduk sampai larut. Terakhir, tinggal kalian kasih es batu aja. Jadi deh kopi gula arennya. Gokil, seger banget ini kopinya. Nah, kopi gula aren ini bisa kalian dapatkan di minimarket terdekat. Mumpung lagi ada promo, beli 2 gratis 1, langsung sikat aja guys. Pokoknya kopi gula aren lebih paten, lebih keren. Bang, narsumnya udah dateng. Oke, kalau itu kemauan lo kok. Gue udah siap dan semangat nih untuk syuting. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber, seorang petugas laboratorium, rumah sakit dan juga klinik. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Bang Rizky. Bang Rizky, Iya, apa kabar, Bang? benar. Alhamdulillah baik Bang Jamal. Baik ya, Bang ya. Alhamdulillah. Oke, Bang, ini pertanyaan awal gue, petugas lab itu job desk-nya itu ngapain aja tuh, Bang? Jadi kita di bagian laboratorium Bang. Jadi kita seperti yang cek-cek darah, urin, sputum itu kita tugasnya gitu. Oke, ngecek lah ya. Ngecek bagian tubuh manusia yang cairan tubuh manusia, sorry. Termasuk, nyuntik Iya, juga? suntik juga darah. Suntik Itu emang udah bagian profesi kita untuk harus ngambil darah. Gitu. Oke. Kalau untuk paling horor nih, ini ketika lo bertugas di mana nih? Paling horor sih ya, gua saat bertugas di klinik Bang, di daerah Depok itu. Oh, di klinik nih, Bang. Jadi ini runtutan beberapa cerita sih sebenarnya yang gua rangkum, gua sampein di sini gitu. Oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga seperti Bang Rizky, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah kalau gitu, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Rizky, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Jadi ceritanya ini gua kerja di klinik di Jakarta itu di bagian laboratorium. Itu posisi kliniknya ini adanya di lobi apartemen Bang gitu. Jadi di dasar apartemen.
Jadi klinik gue ini klinik yang agak kecil bang, jadi nggak terlalu besar-besar banget. Itu di dalamnya itu cuman ada pendaftaran, ruang dokter, laboratorium, sama farmasi atau apotik gitu. Jadi kejadiannya, ini langsung gue cerita kejadiannya ya. Kejadiannya ini ketika pas gue 3 bulan sampai gue akhir kerja atau resign, itu gue bertahan hanya 7 bulan bang. Awal mulanya gue sama temen gue bagian farmasi atau apotek itu, gue suka ngedenger suara benda asing atau enggak benda yang jatuh dari atas, lantai atas ke bawah. Itu suaranya kenceng banget. Itu memang sekali 2 kali sih gue hirauin. Itu ini kejadian nggak hanya gue aja ya yang dengar, tapi temen gue juga. Gitu. Terus sehabis kejadian ngedengar benda itu jatuh, pasti selang 2 sampai 3 menit itu pintu klinik itu diketuk bang, gitu. Ada suara ketukan. Kayak orang Gitu. ngetuk gitu. Iya, kayak orang ngetuk. Gitu. Ini, oh ya sorry, ini kejadian sekitar jam 9 sampai 10 malam. Jadi pas shift pengen pulang, gitu kejadiannya. Jadi habis terdengar suara benda jatuh, itu sekitar 2 sampai 3 menit diketuk pintu, pas dibuka itu selalu pasti nggak ada orang. Pas dibuka itu sepi, nggak ada pasien, nggak ada orang lewat yang mau berobat. Jadi itu kosong gitu aja bang, jam 9 jam 10 itu. Ketukannya itu terdengar jelas itu kayak gimana? Jadi kalau terdengar ketukannya itu kayak ketukan seperti ini bang. Gitu bang. Bener-bener kayak orang tuh. Iya, benar-benar kayak orang. Makanya kita sebagai petugas pasti nyangkanya itu, wah ada pasien nih, ada yang mau berobat nih, jadi makanya kita buka. Pas kita buka, itu kosong, nggak ada apa-apa. Itu kejadian beberapa kali bang. Dari saya pertama kali ngalamin sampai saya resign tuh sekitar 7 sampai 8 kali. Seperti itu. Kalau untuk itu sih karena saya bekerja cuma sebentar ya 7 bulan, jadi hanya ngalamin itu aja. Tapi lo resign ini apa karena kejadian horor atau ya ada masalah lain? Pertama memang jarak sih bang, dari rumah ke tempat kerja lumayan jauh gitu. Kalau dari horornya juga sih sama. Oh, sempet lu ngalamin takut? Sempet ngalamin ya, karena mungkin baru pertama kali kerja ngalamin seperti itu, jadi shock terapi gitu bang. Jadi kejadiannya pas gua mau resign, itu sekitar udah 7 bulan kerja di sana. Gua sempet ngomong sama security di tower gua itu bang, di daerah gua situ. Gue sempet ngomong, gue cerita lah apa pengalaman gue yang tadi gue alami. Pas gue cerita, si bapaknya ini ngomong, oh iya, emang kejadian kayak gini sering ada, tapi hanya beberapa orang aja yang dengar atau enggak yang ngelihat kejadiannya. Jadi pas baru gedung itu bisa operasional, itu ada perempuan yang bunuh diri bang, loncat dari lantai 13 ke bawah. Gitu. Itu langsung kejadian. Banyak tuh ada kejadian kayak gitu tuh. Banyak sih enggak, tapi hanya beberapa orang aja yang ngalamin gitu. Termasuk orang-orang yang di klinik gue bang, gitu. Terus ini kejadian yang kedua nih bang. Ini sekarang di klinik di Depok. Di Depok? Iya, di Depok. Jadi kejadian awalnya itu pas gua baru kerja sekitar 2 minggu bang. Tuh gua baru kerja 2 minggu, gua udah ngalamin hal horor nih. Hal horor yang gua alamin ini pas gua masuk siang. Jadi kejadian ini, runtutan kejadian itu pasti kejadiannya sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Pokoknya mau menjelang maghrib lah. Gitu. Jadi kejadian yang awal gua baru 2 minggu kerja, itu gue ngalamin berinteraksi langsung bang sama si makhluk halusnya ini. Jadi di tempat kerja sekarang gue ini, itu gue kasih peta untuk ininya aja ya bang ya, tata ruangnya. Jadi 3 ruko bang, 3 ruko dijadiin 1. Terus untuk lantainya itu ada 4 lantai. Nah untuk yang lantai 1 itu ada pendaftaran, laboratorium, sama ruang dokter atau konsultasi dokter lah. Tuh. Untuk yang keduanya itu ada ruang EKG, USG, sama treadmill atau ada juga ronsen di situ.
Nah ini kejadian nih seringnya di 2 lantai ini bang, lantai 1 sama lantai 2 kejadian ini gitu. Untuk pengalaman yang pertama gua, jadi awalnya gua masuk siang bang di minggu kedua gua. Pas gua masuk siang sekitar jam 5 sampai jam 6 sore, itu atasan gue itu memang pulangnya setiap jam 4 atau enggak jam 5 bang. Itu jam 5 itu dia udah pasti pulang. Nggak mungkin dia nggak pulang. Atasan gue ini nggak bisa bawa motor atau mobil. Karena dia perempuan gitu. Nggak bisa bawa motor, bawa mobil. Nah suatu hari jam setengah 6 itu pas gue dijaga di bawah, gue ngelihat dia turun bang dari lantai 2. Ini jamnya jam setengah 6. Dia turun dari lantai 2 bawa teko air nih bang, bawa teko air. Dia mungkin dia mau ngisi ya air di bawah. Pas udah deket ke gua, dia negor gua bang, Ki belum pulang. Belum bu, saya jadwalnya masuk siang gitu. Oh gitu. Akhirnya dia ngambil air, udah ngambil air udah selesai. Dia senyum bang ke gua tegur dong, gua sebagai bawahan gak enak, gua tegur. Bu belum pulang, dia cuma senyum bang. Dia naik ke atas, ya udahlah mungkin feeling gua moodnya lagi nggak enak lah. Naik ke atas dia. Nggak lama ada office boy lagi ngepel. Gua tanya sama office boy, bang itu Bu Mawar belum pulang? Udah pulang kata dia. Gua nggak percaya dong, gua bilang orang gua barusan tegur-teguran sama dia kok gitu. Langsung, udah pulang soalnya gua yang panggilin Gojeknya itu kalau Gojeknya itu udah sampai bang. Jadi dia pulang naik Gojek, dipanggilin sama OB-nya kalau Gojeknya itu udah sampai. Akhirnya dia turun ke bawah pulang bang. Itu katanya dia pulang jam 4. Kejadian gue ini setengah 6. Gitu. Tapi lu sempet cek gak ke ruangannya dia gitu? Abis itu karena gua debat sama office boy ini nih bang, akhirnya dia ngajak gua office boy ya udah ayo lu ikut gua ke atas gitu. Gua ke atas tuh bang, kerjaan gua tinggal sebentar. Gua ke atas ke lantai 2, itu bang yang parahnya ruangan kosong bang, gelap, nggak ada siapa-siapa. Itu terus dia ngomong begini sama gua, tuh lu lihat ruangannya gelap kosong. Karena ini gue yang bersihin, gue yang kunciin pintu, gue yang matiin lampu. Jadi udah kosong itu aja. Gue lihat-lihatan sama OB, sama office boy itu. Habis itu udah langsung turun ke bawah, gue berdua lari. Nah, ini masih kejadian nih, masih kejadian hari itu juga. Jam pulang pun udah tiba nih bang, gue pulang nih sekitar jam 9.30 10 lah gue pulang. Kan ke rumah gue lumayan jauh tuh sekitar 45 menit sampai 1 jam lah. Nah, pas arah gua pulang, memang arah gua pulang itu ngelewatin jalannya yang agak sepi, Bang. Itu banyak pohon bambu lah. Jadi pas gua balik, gua ngelihat ada cewek lewat tuh, Bang, dari kejauhan. Nah, sekitar jarak 10 sampai 15 meter, itu gua baru sadar, itu kuntilanak, Bang. Iya, itu kuntilanak. Itu kuntilanak, gua berhenti tuh, Bang. Berhenti. Jadi kuntilanaknya itu mau nyebrang tapi jalannya slow motion. Untuk wujudnya itu masih hologram. Jadi nggak full padet gitu. Gua diem tuh bang, gua ngeliatin dia lewat lah ya. Nah pas gua tegesin, nggak taunya muka kuntinya itu muka Ibu Mawar bang. Hah? Iya, muka Bu Mawar. Muka atasan lu? Muka atasan gua. Gue juga sempat bingung di situ, bener. Gua sampai merinding nih. Itu gue bingung juga bang, kenapa ini kuntilanak mukanya muka atasan gua. Tapi emang wujudnya itu hologram mau mendekati padet lah. Tapi gue kenal lah karena atasan gua ya. Tapi atasan gua pakai kerudung, ini nggak pakai kerudung bang kuntilanaknya. Gitu. Yang gue bingung kenapa mukanya muka atasan gua. Gitu bang. Wah, serem juga cuy. Ya terus gua sadarnya itu, gua nggak tahu itu gua diem berapa menit ya bang ya. Gua sadarnya pas gua diklakson sama mobil dari belakang. Gitu. Jadi gua berhenti di tengah-tengah jalan, Bang. Karena ngeliatin si sosok kunti itu. Nyebrang tuh ya? Nyebrang. Kan Gitu. slow tuh dia? Iya slow. Dia? Enggak. Jadi mobil ini di belakang gua, Bang. Dia klaksonin gua. Gitu. Ya udah gua sadar nih. Gua sadar karena ada mobil klaksonin gua, ya udah pas gua sadar, gua kejapin mata udah hilang tuh dia. Udah gua lanjut pulang, Bang. Aman sampai rumah.
Ya itu udah kejadian gitu bang. Terus ini udah gua kerja sekitar hampir 1 bulan lah, masih di klinik itu ya di Depok ya. Jadi kejadiannya ini gua lagi jaga di bawah bang. Ada telepon berdering tuh bang selama 3 kali. Setiap gua angkat tuh nggak ada suaranya. Gitu. Jadi pas terakhir kalinya keempat kali berarti ya. Itu baru ada suaranya bang. Pas gua angkat ada yang nyampein gini, Mas, saya di lantai 2, tolongin. Gitu. Dia ngomong begitu, tapi saya nggak kenal tuh suara siapa. Terus saya ngeh juga di lantai 2 tuh nggak ada siapa-siapa pasti udah jam segitu ya. Akhirnya gua cari OB untuk ngecek bener nggak ada orang di lantai 2 nih. Gua cari ke sana ke sini sekitar 15-20 menit. Itu nggak ada tuh OB bang. Akhirnya gue beraniin diri nih ke atas sendiri nih, karena kan teman-teman gue istirahat, gue gantian lah istirahatnya rolling. Jadi gue ke atas, itu posisi lampu itu masih pada nyala bang. Gue ngeliat temen gue yang OB yang gue cari itu, dia ada di sofa bang lagi tidur. Terus akhirnya gue bangunin dong, bangun. Tadi ada yang telepon, ada yang minta tolong di lantai 2. Tuh dia baru bangun tuh bang, abis bangun ngeliat muka gua kayak orang linglung tuh dia. Abis gitu langsung lari bang, cabut ke bawah dia. Ya gua makin bingung ya, ini bocah kenapa gitu kan ya. Gak lama ya gua susul dia ke bawah. Terus dia sambil gemeteran tuh di bawah. Dia ngajak gua ke warung buat ngopi. Gua ke warung sama dia, baru dia cerita bang. Jadi dia itu cerita dia lagi ngepel, lagi nyapu ngepel. Udah selesai nih, udah mau turun ke bawah. Dia ngelihat, dia kaget ngelihat kepala perempuan keluar dari tembok bang. Iya, keluar dari tembok kepala perempuan sambil ngeluarin darah tuh dari mata sama mulutnya. Udah habis dari situ dia black out aja gitu. Itu kepala perempuannya keluar dari tembok di ruangan mana cuy? Di ruangannya dia nyapu ngepel bang. Karena di ruangan itu ada sofa, pas dia habis ngelihat itu, dia black out. Tapi untungnya dia jatuh di sofa, jadi kayak tiduran di sofa gitu bang. Nah, dia sadarnya pas gue bangunin. Terus ini masih di klinik itu bang, emang gue kejadian banyak di klinik itu. Karena emang ya bisa dibilang kan laboratorium mungkin ya karena ada darah mungkin ya itu jadi bisa jadi itu penyebab mereka datang mungkin gitu. Oke, lanjut cuy. Terus ini untuk kejadian selanjutnya, gue lupa nih udah bulan keberapa nih bang. Gue habis dari lantai 2 nih. Gue lupa gue habis ngambil apa nih. Gue turun ke bawah. Memang di bawah tangga itu ada WC bang, 3 WC. Itu WC pasien 2 sama karyawan 1. Nah yang karyawan 1 ini WC-nya sering rusak bang, airnya sering nggak nyala walaupun udah diganti berkali-kali nih, sering banget rusak. Akhirnya sama OB-nya kesel kali ya, dia ya temen-temen gua, dia kesel ditulisin WC rusak sama dia. Nah udah gitu gua turun nih bang dari lantai 2 lewat tangga. Gua ngeliat temen gua si Melati ini dia diem di depan kamar mandi dengan pintu kamar mandi terbuka ya. Dia diem, gua tegur lah bang, lu ngapain di situ diem gitu kan. Melati diem tuh bang, masih diem. Akhirnya gue samperin dia, gue turun tangga, gue samperin, gue tepok pundaknya. Lu ngapain? Nah dia sadar tuh bang, sadar, linglung ngeliat gue, cabut lagi ke depan, gak mau cerita di situ. Kan akhirnya gue mau nyusul si Melati nih. Pas gue balik badan, itu dari kaca wastafel gue ngeliat ada kuntilanak bang, tinggi, rambut acak-acakan. Itu gue ngeliat lumayan jelas sih bang. Gue ikut cabut lari langsung. Kalau untuk sosoknya gimana tuh? Untuk sosok yang gue lihat ya, itu kayak kuntilanak, tapi dia pakaiannya itu udah kotor bang. Pakaiannya udah kotor, rambutnya acak-acakan. Adanya di dalam kamar mandi. Mukanya udah bukan muka atasan lo yang ini? Bukan muka atasan gue ini. Mukanya nggak kelihatan karena rambutnya acak-acakan bang. Itu ngetutupin muka. Oke, terus lanjut gue susul si Melati ke depan. Udah namanya perempuan, nangis-nangis tuh bang di depan.
Gue tegur, gue tanya, lu habis ngeliat apa gitu. Tadi, jadi dia cerita awalnya dia nih bang, dia cerita dia ini habis ganti softtek, ganti pembalut, sorry. Dia habis ganti pembalut di kamar mandi pasien. Karena tempat sampahnya penuh, akhirnya dia mau buang di kamar mandi yang sering rusak itu, kamar mandi karyawan. Pas dia pengen buang, dia buka pintu. Nah, ini epic ya bang. Pas dia buka pintu, yang dia lihat itu ada sosok tinggi besar berbulu. Jadi cuman badan sama kakinya aja, palanya tembus ke atap toilet. Itu dia ngeliat itu, diem, terus dia sadarnya pas gua tepok pundaknya. Nah, gue bingung kan ya, soalnya yang gue lihat kuntilanak. Iya. Yang dilihat itu beda ya, gue kasih tahu. Lu ngigo kali. Soalnya ini yang gue lihat kuntilanak. Enggak, gue ngeliat itu kok, badan tinggi besar, tapi nggak ada kepalanya. Kepalanya karena tembus tembok gitu, bang. Untuk kejadian selanjutnya masih di daerah Depok, bang. Tapi sekarang gue udah pindah kerja. Gue udah pindah di rumah sakit sekarang. Rumah sakit. Iya. Oke. Ini gue kerja udah sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Gue baru ngalamin hal horor kayak gini. Tahun berapa nih bro? Ini gue di rumah sakit sekitar 2018, 2018-2019 bang, gitu. Jadi kejadiannya gue pas masuk malam nih bang. Kejadian pas gue masuk malam. Jadi laboratorium itu, ini gue jelasin dulu ya rincinya ya, tata letak gedungnya. Jadi di bawah itu ada laboratorium, di atas itu ada bank darah namanya. Di seberang laboratorium itu IGD, itu sama pendaftaran dan yang lainnya lah. Jadi petugas laboratorium sama petugas bank darah ini sebenarnya satu jadwal. Maksudnya itu satu kepala. Jadi karena petugas bank darah di rumah sakit gua ini cuma ada satu orang bang. Gitu, cuma satu orang, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam setengah 5 atau jam 5 sore lah. Oh, nggak ada shift 2 atau shift 3? Nggak ada, karena dia cuma jaga sendiri. Kasihan juga sih dia. Gitu. Jaga sendiri, makanya kalau ada operan apapun, dioperinnya ke bagian laboratorium. Jadi kejadiannya malam nih bang, ada permintaan darah, 2 kantong darah. Dari ruangan lain lah permintaan. Akhirnya si petugas bank darah ini telepon ke bagian lab, kalau seandainya ada darah yang harus diambil. Gitu. Telepon ke bagian lab, itu pas gue yang jaga tuh bang. Pas gue yang jaga sama temen gue berdua. Jam berapa? Itu udah malam bang, udah nggak malam-malam banget sih, masih jam 10-an lah, 10 jam 11-an. Itu terus akhirnya karena yang jaga lab lakinya itu dikit, yang pas lagi jaga itu cuman gua sama teman gua, perempuan teman gua. Akhirnya karena dia takut jaga di lab sendiri, akhirnya dia ngambil bang. Sebenarnya itu jaraknya deket bang, dari laboratorium sama ke bank darah itu cuman naik tangga sebenarnya nyampe bang. Tapi anak-anak lab atau enggak petugas yang lainnya tuh nggak berani lewat tangga itu. Karena memang udah berapa kali lampu diganti tuh selalu mati lampu di tangga itu. Akhirnya temen gue mutusin manggil security bang, buat nemenin dia ngambil darah ke bank darah. Gitu. Memang kalau nggak lewat tangga itu, jarak muternya itu lumayan jauh. Gitu. Tapi karena dia berdua, dia berani. Terus udah dia ditemenin security, pas mau menuju ke bank darah kan lewat lorong tuh ya bang ya, lewat lorong itu dari HT security-nya bunyi bang, kata teman security-nya itu dia bilang jangan nengok ke belakang, gitu. Jangan nengok ke belakang. Si security-nya sama security yang jalan sama temen gue nih dicuekin. Tapi temen gue udah feeling nih ada apa-apa nih pasti nih. Temen gue udah feeling. Akhirnya ya normal lah, dia ambil darah, dia anterin ke ruangan yang butuh itu. Dia pulang ke lab, sampai akhirnya jam pulang nih bang. Jam pulang,
nggak lama security-nya itu sebelum gua pulang dia datang ke lab. Mm-mm. Dia ceritain dah tuh, dia ceritain, Kenapanya? dia ceritain. Jadi abis ngambil darah sama temen gua nih si security, dia ke ruangan CCTV bang, ke ruangan CCTV rumah sakit yang ada security lain lah yang jaga. Dia ke sana, terus dia ngomong sama security yang jaga, lu kenapa tadi nyuruh gua nggak boleh nengok ke belakang? Mm-mm. Dikasih unjuk lah tuh bang videonya bang. Jadi dia itu jalan sama temen gua, si security ini ya, jalan sama temen gua ke Bank Dara itu, di belakangnya itu ada yang ngikutin bang. 2 pocong bang. Iya, 2 pocong. Dua pocong Iya, 2 pocong ngikutin temen gua sama security-nya. ke Bank Darah tuh. Ke Bank Dara. Si pocong ini ngikutin, jadi pocongnya nggak loncat-loncat ya bang ya. Heeh. Pocongnya itu jalan, jadi kayak melayang gitulah, jadi dia nggak loncat. Jadi yang dilihat di CCTV nih, si pocongnya ngikutin, 2 pocong ini ngikutin temen gua dari belakang. Pas temen gua masuk ke Bank Dara, si pocong ini berhenti bang, Mm-mm. nggak ikut masuk. Mm. Jadi temen gua masuk, udah ambil Bank Dara, udah buka pintu, ya dia keluar begitu aja, keluar kayak biasa nih. Tapi pas di CCTV, pas dilihat, itu si pocongnya itu dia tembus bang. Temen gua tembusin pocong. 2 pocong itu berdiri di depan pintu itu ditembusin sama dia. Besoknya dua-duanya sakit bang, nggak masuk. Sakit. Sakit langsung. Sempet lu tanya dia sakit apa? Iya, dia malah minta operan nggak masuk sama gua, teman gua. Operan nggak, Ki jagain ya gitu. Soalnya gue jumping nih, gue terus lembur gitu. Jadi gue habis jaga malam itu, paginya gantiin dia bang. Gitu sebentar aja. Jadi dia langsung sakit, langsung ngerasa katanya pundaknya pegel, nggak enak lah gitu. Gitu. Mungkin ke-trigger juga kali dari cerita si security itu ya. Nggak tahu juga sih. Tapi kalau... setelah nembus 2 pocong itu, si pocong ini balik ngikutin dia atau enggak? Kata security-nya sih enggak. Jadi dia tetap stay di situ. Stay. Itu hilangnya lama bang katanya. Hilangnya lama? Hilangnya lama, ada sekitar 30 menitan. Baru dia hilang begitu aja. Iya. Gokil bro. Terus ini kejadian selanjutnya masih di rumah sakit ini juga. Gimana? Jadi ini posisi malam juga bang. Ini lumayan gokil sih ceritanya. Yang ngalamin gue juga ini. Jadi posisi pas gue jaga malam sama temen gue, tapi ini gue beda partner, terus beda minggu juga lah, udah berapa minggu. Jadi ceritanya pas gue sekitar jam 11-an, pengen menjelang ke jam 12 ya. Itu gue lagi kerja, gue dapet telepon nih bang, dari ruangan lain. Untuk ambil darah, cek gula darah gitu. Jadi sebelum, katanya sih ya, sebelum si pasien ini naik ke operasi dia harus cek darah dulu gitu. Jadi pas gue suruh ngambil bang, gue bilang sama dia, sama temen perawat gue yang nyuruh, gue bilang ya udah nanti tunggu sebentar soalnya gue lagi ngerjain kerjaan nih, sekitar 10 menit gue naik. Oke, jangan lama, kata temen gitu. Udah gue ngerjain kerjaan, gak lama gue naik nih bang ke atas, bawa barang-barang yang buat alat ngambil suntik lah, ngambil darah gitu. Terus udah gue naik ke atas, gue naik lift, pas gue keluar lift, jadi posisinya itu di depan lift itu ada meja nurse station bang, jadi isinya perawat semua, gitu. Terus pas gue keluar lift, gue langsung ditegur bang sama perawat yang tadi telepon, lu ngapain balik lagi, kata dia gitu. Nah gue bingung, gue baru naik kak, gue bilang gitu. Baru naik apaan sih, lu bercanda, kata dia. Lah iya, gue kan ngerjain kerjaan. Apaan orang lu udah ngambil darah si pasiennya? Lah gue makin bingung lah ya bang ya. Gue belum ngapa-ngapain, udah dibilang gitu, gue bingung. Akhirnya gue minta penjelasan tuh sama dia. Gimana maksud lu kak? Gue bilang gitu. Terus kata dia, iya tadi lu udah ngambil darah. Ini ada bukti kertas kalau lu udah ngeluarin hasil darahnya. Jadi kertas kecil kak. Jadi gini, kalau seandainya malam, kita suruh cek darah yang bisa ngeluarin hasil langsung, itu kita langsung ngeluarin hasilnya itu di kertas kecil. Jadi namanya hasil sementara. Untuk hasil yang aslinya nanti kita antar lagi gitu. Dia ngasih tunjuk itu tuh kak. Pas gue lihat itu tulisan gue bang. Beneran tulisan lu? Beneran tulisan ya.
mulai dari angkanya, huruf-hurufnya itu gue tahu tuh tulisan gue. Tapi gue belum ngambil, kan gue baru naik. Iya. Akhirnya gue takutnya dia bercanda sama gue. Akhirnya gue pastiin lagi nih bang. Gue ke ruangan si pasiennya yang mau gue ambil. Gue tanya sama pasiennya, ibu udah diambil darah. Dia kaget bang, dia bingung. Lah udah, kan emas tadi yang ngambil darah. Jadi gue bang yang dia lihat ngambil darahnya dia. Jadi dia ngasih unjuk juga. Ada bekasnya yang habis diambil darah. Gue makin bingung bang di situ. Gue makin bingung. Gue alasan ke pasien lah ya. Oh ya udah bu, kalau seandainya udah diambil darah, saya cuman mastiin lagi nih, soalnya di ruangan ini banyak yang saya ambil darah, takutnya ibu terlewat. Jadi gue untuk nenangin pasien lah gitu. Oke tuh gue keluar dari ruang itu, ya gue buru-buru lah bang ya. Pengen balik ke lab, gue pengen buru-buru. Akhirnya gue nggak negor apa-apa. Si kertas yang tadi ada di meja perawat yang hasilnya itu langsung gue ambil bang. Gue ambil, gue turun ke bawah. Pas gue sampai di ruang kerja gue ngomong sama teman gue, lu udah ngambil darah gitu si pasien ini. Lalu gimana sih? Padahal kan lu yang ngambil. Ya gue bingung bang, makin bingung gue di situ ya. Gimana sih ini? Akhirnya gue kasih kertas catatan itu ke temen gue. Nih, keluarin nih hasilnya nih. Gue mau ngopi dulu lah. Puyeng gue bilang gitu. Akhirnya ya udah, gue keluar, gue ngopi. Dia ngeluarin hasilnya tuh bang. Akhirnya dia nganterin ke bagian atas lagi ke perawatnya. Gitu bang. Gokil sih, gokil. Berarti ini yang nyuntik pasiennya itu setan ini ya? Setan bang. Pasti sih orang kata. Soalnya ada 2 konfirmasi dari perawat sama dari pasien, itu gua bang yang naik. Lu sempet nanya nggak ketika si perawatnya ini, berarti kan dia nemenin lo ya? Dia nemenin gua. Oke. Pas lu ngambil darah si pasien, itu raut muka lu atau tingkah laku lu ada yang aneh gak menurut temen lu itu? Kalau habis dari situ kan gue tanya nih sama perawatnya lagi yang tadi nemenin gue itu bang. Gue tanya, katanya sih normal-normal aja bang. Nggak ada yang beda, nggak ada yang apa. Makanya dia kaget pas gue balik lagi. Kenapa lu balik lagi? Sangka dia ada yang ketinggalan gitu. Makanya dia kaget. Gue juga kaget bang di situ. Orang gue belum ngambil apa-apa kok. Tapi itu sekali doang? Itu sekali doang. Sekali doang dia bantuin kerjaan gue. Bagus dah gitu. Padahal lu berharapnya berkali-kali ya? Iya, karena gue berkali-kali. Malah kalau bisa jadiin tim gue lah. Jadi gue nggak capek-capek. Kalau yang di rumah sakit sih itu aja sih bang. Tapi ini ada kejadian lagi nih. Ini gue udah pindah kerja lagi. Pindah-pindah mulu lo ya? Iya bang, udah kayak burung nyari sangkar lah. Iya. Gitu. Jadi gue tuh gaji ya? Ya gitulah bang pokoknya. Gitu. Curhat deh, ya gitu lah bang. Iya. Kejadian selanjutnya gue udah pindah kerja dari rumah sakit itu bang. Gue udah cabut nih. Gue kerja di klinik lagi nih bang. Sekarang udah lumayan lah, itulah klinik lumayan gitu. Jadi kejadiannya ini gue udah kerja di situ sekitar 5 bulanan baru ada hal horor lagi nih bang. Di daerah mana ini? Ini masih di Depok bang. Depok. Masih Depok juga gitu. Jadi kejadiannya gue di tempat kerja sekarang ini kan gue jelasin dulu ya bang ya. Untuk gedungnya itu ini hanya ada 2 lantai. Jadi di bawah itu yang banyak aktivitas nih, kayak ada pendaftaran, ada IGD, ada ruang dokter. Pokoknya yang bertindak lanjut cepat itu semua di bawah. Berarti ini kliniknya lumayan gede ya karena ada IGD. Lumayan gede sekarang. Tapi anehnya bagian labnya sekarang di atas bang, di lantai 2. Mungkin gue juga nggak tahu ya, emang dari dulunya seperti itu. Habis itu kejadiannya ini malam bang, pengen gue pulang sekitar jam 9 sampai jam 10 lah. Ini namanya gue samarin aja ya teman-teman gue ya. Jadi udah sekitar jam 8:30 karena kerjaan udah beres, udah semuanya udah kelar, udah nggak ada kerjaan lagi. Jadi gue cuma tinggal standby nih bang. Gitu. Yang jaga lab
kebetulan gue lagi sendiri yang jaga, nggak ada lagi temen gue pada masuk pagi sama siang, pagi sama middle. Udah 8:30, udah nggak ada kerjaan, otomatis gue istirahat ya bang ya. Iya. Gue turun ke bawah, itu gue turun istirahat bareng sama temen gue 2 orang bagian pendaftaran. Sebut aja Bapak Tono sama Bapak Tony lah ya. Gua akhirnya istirahat bareng nih sama dia nih ngopi di depan. Gua ngopi sampai jam waktunya lewat jam 9:30-an lah kurang lebih. 9:30 gua ngopi sama dia. Dia masih ngopi bang nih di depan. Gue ngomong sama dia, sama teman-teman gue ke atas dulu ya, matiin alat nanti biar pulangnya cepet gitu. Oke lah, gue ke atas. Nah, karena udah 9:30, sebelum gue matiin alat, gue absen dulu nih bang. Karena ruang absen gue ini deketan sama aula, gue ngeliat temen gue lagi bang. Sama mereka ini 2 orangnya orang pendaftaran juga. Gue absen, gue lihat dia nih, kita sebut aja Pak Iwan sama Pak Budi lah. Gue ngelihat dia, tapi dia ngebelakangin gue bang. Dia sambil duduk di aula di kursi ngebelakangin gue. Nah, gue ngelihat si Pak Iwan ini pakai baju biru dongker, celana jeans sama sepatu warna merah. Tapi ngebelakangin gue sambil main HP. Oke lah, gue hirauin. Gue absen, gue balik ke lab, gue matiin alat. Gue baru sadar bang. Yang orang pendaftaran itu kan yang jaga si Bapak Tono sama Bapak Tony. Pada saat itu ya? Pada saat itu, sedangkan mereka kan ngopi bareng sama gue di bawah. Istirahat bareng, ya kan? Nah, kenapa gue ngelihat Pak Iwan sama Pak Budi ini di aula, sedangkan mereka kan orang pendaftaran, nggak mungkin mereka 4 orang jaga bang. Kalau siang harusnya mereka 2. Gue bingung tuh di situ tuh. Akhirnya udah selesai, gue matiin alat, gue semuanya, gue beres-beresin, bersih-bersih. Gue masih ini, ada lagi nggak nih mereka nih? Pas gue balik, itu udah nggak ada bang. Mereka udah nggak tahu, udah nggak ada, udah hilang. Si Pak Iwan sama Pak Budinya ini udah hilang. Akhirnya gue buru-buru lari ke bawah. Gue balik lagi ke tempat gue istirahat sama Pak Tono sama Pak Tony. Gue cerita lah tuh. Gue barusan ngeliat Pak Iwan sama Pak Budi nih gini-gini nih. Gue jelasin nih, Pak Iwan pakai baju biru dongker, celana jeans, sepatu merah. Gue jelasin gitu. Besoknya gue masuk pagi nih bang. Pas besoknya gue masuk pagi, nggak taunya Pak Iwan masuk pagi juga. Yang bikin anehnya bang, itu yang baju, celana sama sepatu itu dia pakai yang tadi malam gue lihat. Iya, itu yang gue bikin bingung. Bisa kebetulan gitu ya? Bisa kebetulan gitu sih, emang. Untuk yang satu lagi Pak Budi nih, gue nggak ngeh dia pakai baju apa. Karena yang agak deket itu yang Pak Iwan sama gue. Pak Tono sama Pak Tony itu kembar cuy? Kembar tapi beda ibu bang. Ini kejadian masih di tempat kerja gue yang sekarang bang. Yang klinik ini? Klinik ini baru kejadian sekitar 3 bulan inilah bang. Gitu. Sorry, kejadian klinik sekarang itu maksudnya klinik yang tadi lo ceritain kan yang terakhir? Iya benar, masih di situ juga. Di Depok tuh ya? Di Depok juga. Gitu. Jadi ini kejadian baru sekitar 3 bulanan lah. Baru banget ya? Baru banget lumayan. Terus kejadiannya ini bukan gue yang ngalamin ya, tapi teman gue. Gue masuk pagi, teman gue masuk siang. Jadi kejadiannya sekitar jam 8 malam. Itu dia dapat pasien anak kecil bang. Itu. Jadi dia dapat pasien, ada ibu-ibu sama anak kecil yang harus diambil darah. Anak kecilnya itu sekitar masih baru kelas 1 SD lah bang. Nah, ini teman gue nyampein ya, baru kelas 1 SD. Sebelum diambil darah, si pasiennya kan disuruh masuk dulu nih bang. Si ibunya udah duduk nih, udah mau megangin anaknya nih diambil darah. Terus si anaknya tiba-tiba lari bang ke arah belakang. Masih di lab juga ya, tapi agak ke belakang lagi. Sedangkan di belakang itu cuma ada ruangan kosong buat kita cuci-cuci alat lah gitu.
Dia ke belakang terus dipanggil sama ibunya. "Dek, ngapain, Dek?" "Itu ada Om manggil aku," kata dia. "Iya, ada Om," kata dia manggil aku. Terus si ibunya ngomong sama teman gue, Bang. "Emang ada orang lagi, Mbak, di belakang?" Temen gue panik karena dia perempuan. "Nggak ada, Bu," gitu. "Oh gitu, ya udah." Akhirnya anaknya ditarik, diambil darah. Karena temen gue perempuan takut, akhirnya si pasiennya suruh tunggu di ruangan itu juga sambil temen gue ngerjain darahnya. Gitu, Sebenarnya Bang. omnya kayak gimana gitu? Kalau dari pas si ibunya nanya si anaknya, katanya cuman ada dia ngelihat ada om-om atau enggak laki-laki yang manggilin dia suruh ke situ. Gitu, Bang. Tapi teman-teman lo yang lain pernah ngalamin kejadian juga gak di situ gitu? Di tempat kerja gue Di yang tempat itu tuh, bukan di ruangan yang tadi anak kecil itu lari. kalau temen-temen gue sih kayaknya nggak ada sih, Bang. Nggak ada ya? Gitu. Kan tadi lo bilang ada 2 sosok pocong nih di area Bang Dara. Nah, yang lo tahu ada kisah apa di balik 2 pocong ini nih? Jadi yang gue denger-denger nih, Bang, abis kejadian itu katanya sih ada pasien kecelakaan kakak beradik, jadi dia kecelakaan itu dibawa jenazahnya ke rumah sakit gua, Bang, waktu itu. Gitu. Jadi menunggu keluarganya ada yang menjemput, jadi sementara ditaruh di rumah sakit gua dulu. Yang denger-denger sih katanya dia itu kecelakaan berdua kakak beradik bawa mobil, Bang. Mobilnya itu masuk ke bawah kolong truk. Gitu. Dari Maka kejadian si 2 kakak adik ini, habis itu iya, muncul sosok pocong di rumah sakit muncul itu. sosok pocong itu di rumah sakit gua. Gitu. Tapi apakah cuma ada di ruangan Bang Dara atau ada di ruangan lain tuh sosok pocongnya? Nah, untuk di ruangan lain sih kayaknya nggak begitu banyak, maksudnya nggak begitu eksistensi dia di situ ya, Bang, ya. Yang eksistensinya itu ya di Bang Dara. deket-deket Bang Dara situlah pokoknya. Soalnya jadi pas dia meninggal itu jenazahnya itu ditaruh di deket ruangannya itu deket Bang Dara, Bang. Oh. Gitu. Ditaruh di kamar jenazah, tapi dekat Bang Dara juga. Deket Bang Dara gitu. Oke, Bang Rizky, Ya, Bang. untuk cerita hari ini lu sampai sini aja nih ya. Ya, kemungkinan cukup sampai Cukup lah tadi ya. aja ya, Bang. Karena ada banyak tapi itu cuma kayak ya sekedar aja ya. Iya, sekedar aja Oke, gitu. oke. Ki, thank you ya, Iya, Ki ya. Bang. Oke, siap. Thank you, Bang. Oke, gua tutup video kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Rizky Rizky. izin pamit. Bye.